akan di bagian sini. Nah, jika Bapak Ibu merasa gambar-gambar ini tidak sesuai, ini Bapak Ibu bisa ganti. Misalkan ini saya hapus, ini saya hapus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mencari di mana? Bisa mencari di elemen. Kemudian Bapak Ibu ingin gambar apa? Misalkan benua. Nah, ini ada pilihannya banyak ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu misalkan pilih yang ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan ukurannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga materi. Nah, ini slide ketiga materi itu sama Bapak Ibu. Kita pilih dulu desainnya, misalkan ini. Nah, kemudian benua mana yang mau kita buat, misalkan, atau materinya di sini ada benua Afrika. Ini bisa Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu sesuaikan. Tapi misalkan ketika materinya ini tidak sesuai, Bapak Ibu bisa ganti. Nah, di Canva juga ada yang namanya AI ya Bapak Ibu. Contoh, misalkan di sini saya hapus dulu. Di sini saya hapus dulu. Nah, contoh, misalkan Ibu ingin eh, menjelaskan terkait letak astronomis benua Afrika. Nah, di sini ada tombol atau icon pensil ya Bapak Ibu, tulisan ajaib. Ini bisa Bapak Ibu klik. Nah, kemudian buat teks ini. Nah, perintahnya misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui letak astronomis benua Afrika. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Nah, tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan buku ajar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti ini bisa kita copy. Nah, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu copy. Kemudian bisa Bapak Ibu pindahkan ke sini. Seperti itu. Nanti ini disesuaikan lagi ya Bapak Ibu. Nah, lalu sama seperti yang lain, slide yang lainnya, kita akan memasukkan elemen home. Home. Nah, ini. Nah, kalau materi itu kan pasti lebih dari satu slide ya Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa menambahkan eh, tombol back atau icon back dan next. Nah, di sini sama di elemen ya Bapak Ibu. Nah, ini banyak pilihannya. Nah, misalkan saya mau pakai ini. Nah, ini kita letakkan di sini. Kemudian next. Letakkan ini. Letakkan ini ya Bapak Ibu. Nah, biasanya ketika kita membuat materi ajar atau modul ajar, pasti kita eh, s- bisa menambahkan video pembelajaran. Nah, caranya Bapak Ibu, kita bisa menautkan Canva dengan YouTube. Nah, di sini di bagian kiri bawah itu ada icon aplikasi, Bapak Ibu. Nanti ini bisa diklik aplikasi. Nah, ini banyak aplikasi-aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Canva. Nah, agar tidak lama, kita buat saja di sini, kita ketik YouTube. Nah, ini ada icon YouTube, kita klik Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mencari materi apa yang ingin.
kita sisipkan. Misalkan benua di dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita sisipkan di sini. Seperti itu. Nah, gimana caranya agar ini bisa interaktif? Kita kembali ke slide awal ya Bapak Ibu. Ini kan tadi icon star, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini ada tautan, kita klik, kemudian kita bisa menyisipkan ke slide menu. Di sini menu itu slide kedua. Kemudian klik selesai. Nah, lalu ke slide 2 menu. Nah, menu ini kita juga bisa menautkan misalkan tujuan pembelajaran. Kita klik kanan, kemudian tautan, kemudian kita pilih tujuan pembelajaran kita di slide keberapa. Selesai. Kemudian juga sama materi, kita klik kanan, pilih tautan, kemudian kita pilih materi itu di slide keberapa. Juga sama di video pembelajarannya. Di sini video pembelajaran kita ada di slide kelima. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu di sini agar kita bisa kembali ke slide sebelumnya, di icon home ini kita bisa tautkan ke halaman menu atau kembali ke halaman menu. Untuk materi juga sama ya Bapak Ibu, ini bisa ditautkan ke halaman menu. Nah, ini untuk back ini ke halaman sebelumnya dan next untuk ke halaman selanjutnya. Nah, kita tampilkan ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini contoh dari modul interaktif yang kita buat. Nah, di sini ketika kita klik start, ini sudah langsung masuk ke menu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, materi, video pembelajaran, dan kuis-kuis. Kita contohkan satu di sini tujuan pembelajaran, kita klik. Maaf. Nah, di sini, nah ini sudah langsung terkoneksi. Kalau Bapak Ibu ingin next, berarti tinggal klik yang ini, nanti ditautkan ke halaman selanjutnya. Atau Bapak Ibu ingin kembali ke menu, tinggal klik home. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita kan membuat media Canva dari awal ya Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ingin membuat media Canva langsung, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Di sini kita balik dulu ke beranda Bapak Ibu. Nah, ini kita balik dulu ke beranda. Nah, di beranda itu ada template Bapak Ibu. Maaf, ini agak jaringannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada template Bapak Ibu. Nah, itu template ini bisa kita klik. Nah, di sini ada banyak kan template-template Bapak Ibu. Nah, karena kita seorang guru, kita bisa mengakses di edukasi. Nah, ketika kita klik edukasi, Bapak Ibu, nah di sini sudah ada mata pelajaran yang banyak atau yang dapat kita gunakan. Ada belajar bahasa Indonesia, ada matematika, IPA, kesenian, desain, ada IPS. Nah, terus juga ada kelasnya Bapak Ibu. Di sini ada kelas dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Kemudian ada jenis sumber dayanya. Apa yang ingin Bapak Ibu buat? Bisa presentasi, poster, lembar kerja, dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu mempunyai PowerPoint yang sudah pernah Bapak Ibu buat, itu juga bisa Bapak Ibu upload langsung ke Canva. Nanti tinggal Bapak Ibu ubah itu semua menjadi modul pembelajaran yang interaktif. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan menampilkan contoh dari modul pembelajaran interaktif yang telah kami buat. Materinya adalah alat pembayaran. Eh,
Maaf ya Bapak Ibu, masih loading sebentar. Nah, ini. Nah, di sini. Ini adalah modul interaktif yang telah kita buat. Nah, ini. Ya Bapak Ibu, nanti kita mulai atau dengan klik start. Kemudian ini adalah tampilan menunya, ada tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, dan penilaian. Nah, ini tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri dan sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian kita klik home untuk kembali ke menu. Di sini juga saya melampirkan materi. Nah, ini materinya ada materi ajar dan video pembelajaran. Nah, ini video pembelajarannya sama seperti tadi diintegrasikan dengan YouTube, aplikasi YouTube dan juga latihan soal. Nah, ini untuk latihan soal. Nah, Bapak Ibu bisa diintegrasikan dengan materi word wall, quizzes dan lain sebagainya. Seperti ini Bapak Ibu paparan materi yang sudah saya berikan. Harapan saya semoga setelah workshop ini Bapak Ibu bisa merancang modul ajar dan bisa share ke murid-murid Bapak Ibu yang ada di kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Baik, terima kasih banyak Ibu Lansuci atas pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kelihatannya agak sulit, tapi kalau kita sudah praktikkan Bapak Ibu insya Allah mudah gitu. Kenapa Kak kelompok kami mengambil media Canva di banyak media-media yang lain? Karena kelompok kami sudah menimbang kekurangan dan kelebihan serta tingkat kesulitannya. Kami memilih Canva karena lebih banyak variasi dan template-template yang bisa digunakan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya nih Bapak Ibu mengajar membuat RPP atau yang sekarang kita kenal dengan modul ajar, biasanya tulis tangan atau ketik. Nah, kalau sekarang sudah ada media yang bisa membuat modul ajar atau RPP itu menjadi lebih menarik. Itu. Kemudian dari RPP itu bisa juga untuk materi ajarnya, materi yang akan disampaikan saat klasikal bisa dibuat lebih menarik. Nah, kalau tadi Bulan sudah menampilkan dan memaparkan aplikasi Canva yang bisa kita gunakan untuk membuat modul ajar atau materi ajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, akan kami paparkan bagaimana caranya membuat uh, seperti pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menarik dari Canva itu. Dari Canva kemudian kami gunakan aplikasi lain saat di kelas agar lebih menarik. Nah, aplikasi itu adalah Wordwall. Nah, untuk lebih jelasnya, uh, aplikasi tersebut bagaimana penggunaannya, kemudian apa saja sih inovasi-inovasi yang bisa kita dapat dari Wordwall itu akan disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Iklimah Mafaza Zahrani SPD. Kepada Ibu Iklimah Mafaza kami persilakan. Baik Bu Nadia, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Samsul Arifin MPD selaku Kepala Sekolah SMA N2 Cikarang Pusat, Bapak Dr. Heru Sriono MM MPD selaku dosen pembimbing,
Bapak Dr. Cipto Juhartono MM selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr. Maman Ahdiat MM selaku dosen pengampu serta Bapak Ibu semua yang bergabung pada Zoom hari ini. Terima kasih kepada Bulan atas pemaparan materi yang sangat informatif mengenai pemanfaatan Canva dalam mendesain presentasi yang menarik. Setelah kita memahami bagaimana visualisasi dapat diperkuat, izinkan saya, Iklima Mafaza Zahrania, atau Bapak Ibu bisa memanggil saya Bu Faza, untuk melanjutkan pemaparan materi mengenai media pembelajaran Wordwall. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu Wordwall? Wall adalah platform online yang memungkinkan kita membuat berbagai macam aktivitas pembelajaran interaktif seperti kuis, teka-teki silang, kartu bergambar, dan masih banyak lagi. Semua aktivitas ini bisa disesuaikan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan. Yang paling menarik adalah Wordwall bisa diakses melalui komputer, tablet, maupun smartphone. Selanjutnya, manfaat Wordwall dalam pembelajaran. Itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan. Aktivitas Wordwall membuat pembelajaran lebih interaktif, sehingga siswa lebih tertarik dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, memperkuat pemahaman. Melalui permainan dan aktivitas yang menarik, Wordwall membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan mengingat materi dengan lebih mudah. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi. Wordwall memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan belajar bersama, membangun interaksi positif, dan meningkatkan komunikasi dalam kelas. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Platform ini menyediakan berbagai template yang dapat disesuaikan, memungkinkan siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya, adapun fitur-fitur Wordwall, itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beragam template. Wordwall menawarkan berbagai template aktivitas interaktif seperti kuis, teka-teki, permainan kartu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada kustomisasi. Bapak Ibu dapat menyesuaikan template yang tersedia dengan konten dan desain yang sesuai dengan kebutuhan kelas, seperti warna, gambar, dan teks. Selanjutnya, integrasi dengan platform lain. Wordwall dapat diintegrasikan dengan platform pembelajaran online lainnya seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Materi selanjutnya membuat aktivitas interaktif dengan Wordwall. Itu ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih template yang sesuai dengan topik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, tambahkan konten, masukkan konten seperti pertanyaan, gambar, ataupun video ke dalam template yang dipilih. Yang ketiga, sesuaikan desainnya dengan template dengan membuat warna, gambar, dan font yang menarik. Yang keempat, bagikan aktivitas yang telah dibuat dengan siswa melalui tautan atau kode akses. Selanjutnya, menggunakan template Wordwall. Itu ada 3 ya Bapak Ibu, berupa kuis, teka-teki, dan permainan kartu. Kuis Wordwall dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa tentang materi yang telah dipelajari. Teka-teki, template teka-teki dapat membantu siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Permainan kartu, Wordwall dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata, konsep matematika, ataupun topik lainnya dengan cara yang menyenangkan. Menyesuaikan aktivitas dengan kebutuhan kelas, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat sulit. Kesesuaian tingkat kesulitan aktivitas dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, materi pelajaran. Pastikan aktivitas yang dibuat sesuai dengan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan aktivitas Wordwall. Selanjutnya, melibatkan siswa dengan Wordwall. Itu ada kompetisi, hadiah, dan kolaborasi.
Nah, kompetisi ini tambahkan unsur kompetisi ke dalam workflow untuk meningkatkan antusiasme siswa. Hadiah. Berikan hadiah kecil untuk siswa yang berprestasi dalam aktivitas workflow seperti poin, lencana, ataupun pujian. Kolaborasi. Dorongan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan aktivitas workflow, membangun kerjasama tim dalam komunikasi dan komunikasi. Nah, ini biasanya saya menggunakan workflow di kelas itu dengan cara membentuk kelompok Bapak Ibu. Nah, satu kelompoknya itu bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, sistem dari games ini itu berupa cerdas cermat Bapak Ibu. Jadi, saya menentukan poin ke anak-anak. Yang pertama itu jika betul menjawabnya, itu saya kasih poin 10 poin. Namun jika salah menjawabnya, saya kasih poinnya min 5 poin. Nah, lalu jika saya memberikan pertanyaan gitu, sesuai dengan wortelnya itu, anak-anak sudah mengangkat tangan duluan sebelum saya selesai memberikan pertanyaan, itu ada pengurangan poin juga Bapak Ibu, yaitu min 3 poin. Nah, disinilah anak-anak bisa berkompetisi dengan siswa lainnya. Nah, bagi mereka yang mendapatkan poin tertinggi dari games ini, saya akan berikan nilai tertinggi. Nah, itu termasuk ke hadiah. Kolaborasi, itu termasuk dalam membangun kerja tim. Seperti contohnya Bapak Ibu, kan kita bisa lihat nih karakter dari anak-anak kita tuh seperti apa ya Bapak Ibu ya. Semisalnya saya memberikan pertanyaan nih, namun ada anak yang sudah mengangkat tangan duluan, padahal saya belum selesai memberikan pertanyaan. Nah, itu mereka pasti saling menyalahkan satu sama lainnya. Seperti misalnya, maaf ya Bapak Ibu, kok lu udah tangkap tangan duluan sih? Kan gue belum, kan ibunya belum selesai ngasih pertanyaan. Nah, disitulah kita bisa melihat nih komunikasi antar siswa seperti apa. Selanjutnya, meningkatkan interaksi dan antusiasme siswa. Workflow, aktivitas interaktif, itu bisa meningkatkan komunikasi dan kerjasama tim. Antusiasme membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Lalu permainan edukasi, interaksi membuat siswa lebih terlibat dan termotivasi. Antusiasme menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan antusias. Mengukur pemahaman data pelacakan, workflow memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa dalam aktivitas yang dilakukan. Analisis data. Guru dapat menganalisis data kinerja siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari workflow, itu kelebihannya mudah digunakan, antarmuka yang intuitif, membuat siapapun dapat dengan mudah membuat berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Yang kedua, beragam template. Tersedia banyak template yang menarik dan interaktif untuk berbagai mata pelajaran dan topik. Yang ketiga, interaktif. Elemen-elemen interaktif seperti drag and drop, matching, and quiz membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang keempat, aksesibilitas. Dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Lalu gratis, versi gratis sudah cukup lengkap untuk keperluan dasar. Namun sangat disayangkan, Wortel ini hanya bisa 3 pemakaian gratis dengan akun yang berbeda. Misalkan Bapak Ibu punya akun utama nih, dan ini sudah pemakaiannya 3 kali gratis ya karena. Nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan lagi, itu template-nya bisa dihapus Bapak Ibu, lalu bisa digunakan kembali, ataupun Bapak Ibu memiliki akun Gmail yang lainnya, itu bisa digunakan kembali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya analisis data, menyediakan data tentang kinerja siswa sehingga guru dapat memantau perkembangan belajar siswa. Kekurangannya ini, ketergantungan internet, membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan menggunakan semua fitur. Fiturnya terbatas dibandingkan dengan platform lain. Workflow memiliki fitur yang lebih terbatas, kustomisasi terbatas, opsi kustomisasi tampilan, dan desain terkadang terbatas. Bahasa terbatas pada beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris, namun sudah ada bahasa Indonesia. Simpanan, ruang penyimpanan terbatas untuk pengguna gratis. Ketergantungan pada template, terlalu bergantung pada template yang tersedia, sehingga kreativitas dalam membuat desain sendiri terbatas. Oke, panduan wortel ya Bapak Ibu. Ini terdapat halaman login, jadi nanti Bapak Ibu kunjungi websitenya ini https://wortel.net. Lalu
yang Bapak Ibu perlu siapkan yaitu akun email, assessment, dan koneksi internet yang kuat. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktekkan saja ya. Sekarang Bapak Ibu buka Google, lalu ketik word wall. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu pilih yang paling atas, word wall create better, listen quicker. Pilih yang paling atas. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu klik sign up. Namun jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu klik login. Ya. Sini kita sign up terlebih dahulu untuk membuat akun awal WordWall. Nah, ada dua pilihan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ketik akun email atau Bapak Ibu bisa sign in with Google. Nah, menurut saya lebih mudah dari sign in with Google, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik sign in with Google. Nanti muncul seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih akun Gmail yang Bapak Ibu punya. Klik akun Gmailnya. Nah, karena saya sudah pernah membuat beberapa contoh template dari Wordwall, akan munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu belum pernah membuat, maka klik Create Activity. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, di sini terdapat berbagai macam template dari Wordwall yang bisa kita gunakan ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan coba praktekkan salah satunya, yaitu contoh kuis ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kuis ini biasanya saya gunakan bisa dalam bentuk pretest ataupun post-test ya Bapak Ibu, seperti refleksi awal ataupun di akhir pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Pertama kali kita ketik judul ya di sini sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih atau materi yang Bapak Ibu pilih. Saya akan memilih materi pembelajaran alat pembayaran tunai dan non-tunai. Kita ketik di sini judulnya Bapak Ibu, alat pembayaran tunai dan non-tunai. Oke, di sini kita tambahkan pertanyaannya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan materi yang kita miliki. Contohnya, ini proses pertukaran dilakukan antara barang dengan barang yang sering disebut dengan sistem. Nah, kalau mau lebih mudahnya, Bapak Ibu bisa langsung kopas di sini, copy paste, copy di sini, lalu klik paste di sini. Proses pertukaran barang dengan barang disebut. Nah, ini ada dua pilihan ya Bapak Ibu, A dan B. Ini Bapak Ibu bisa tulis barter dan ini bisa pilih uang contohnya. Nah, ini kan masih tandanya silang dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu klik salah satu jawaban yang benar. Barter, jawaban yang betul. Nanti akan muncul tanda checklist seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya kalau ingin menambahkan pertanyaan, bisa klik di sini, add a question. Atau Bapak Ibu mau menambahkan gambar nih di opsi pilihannya, Bapak Ibu bisa pilih add image-nya di sini. Ya, Bapak Ibu bisa cari gambarnya yang sesuai. Contoh saya mau ngambil gambar yang ini Bapak Ibu ya. Barter. Nah, lalu ini bisa diklik juga gambarnya, gambar uang. Pilih salah satu gambarnya, misalnya yang ini. Sudah? Kalau sudah, masukkan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kita bisa lihat lagi dari materi pelajaran. Contohnya,
jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Manakah yang termasuk jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya? Oke, ini bisa dengan uang bernilai penuh, uang bernilai penuh, dan uang logam. Ini tandanya di checklist, lalu ditambahkan gambar. Atau mungkin ini juga tidak usah ditambahkan gambar juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Nah, kalau sudah selesai memberikan pertanyaan, Bapak Ibu klik done di sini. Nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, untuk penggantian visual atau stylenya, Bapak Ibu bisa pilih nih, ada berbagai macam. Bisa pilih ada berbagai macam. Misalnya saya mau ambil yang ini ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul seperti ini. Dan kalau mau mengganti fontnya juga bisa ya Bapak Ibu. Kita ganti, contoh mau ambil yang ini. Nanti akan berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mau dicoba, klik start. Klik start. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada bedanya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti jawaban yang betul itu akan muncul tanda checklist dan jawaban yang salah akan muncul tanda silang. Nah, di sini pertanyaannya itu proses pertukaran dilakukan antara barang dengan barang disebut dengan barter. Jawabannya nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Maaf Bapak Ibu, ini ada kesalahan dalam penambahan gambar. Manakah yang termasuk jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya? Harusnya kan jawabannya uang logam ya Bapak Ibu ya. Nah, coba saya klik uang bernilai penuh. Nah, salah kan jawabannya Bapak Ibu, yang betul uang logam. Oke, nah di sini nanti muncul skornya Bapak Ibu. Betulnya satu dari dua pertanyaan. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu bisa menentukan nilai dari anak-anak kita, peserta didik kita. Nah, untuk cara nge-share-nya dari yang sudah kita buat ini Bapak Ibu ke WhatsApp group ataupun ke Google Classroom, saya akan praktekkan ya Bapak Ibu. Ini workflow bisa digunakan melalui smartphone anak-anak Bapak Ibu. Jadi bisa di-share ke WhatsApp, klik share terlebih dahulu. Nah, ini posisinya masih dalam keadaan privat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih share page. Nah, jalan. Ini posisinya masih privat ya. Lalu kita klik yang Foto ya? sama website Foto kan foto. sudah. Ya, Klik anak saya ini tempo hari. Oh, terima kasih ya Pak. Nah, Bapak Ibu. terima kasih semua ya. Kan waktu Nah, itu kalau kan ke WhatsApp saya di foto kan bayar. Oh iya berarti. kita cari grup kelas kita. Ya, saya. Saya mau masuki di grup kelas 7B contohnya. Kita klik paste di sini. Nanti saya yang nomor 2 nggak ikut. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita klik enter.
Nah, ini posisinya sudah bisa diakses Ya, dengan ya, anak-anak banyak. kita. Sudah publish ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya berikan contoh beberapa aktivitas yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Saya rubah dulu ke mode publish. Done. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Seperti ini. Ini yang saya bilang tadi contoh pertanyaan atau contoh games berupa seperti cerdas cermat itu. Ini bisa seperti ini Bapak Ibu, kita berikan pertanyaan ke anak-anak, lalu anak-anak menjawabnya secara rebutan atau secara kompetitif ya Bapak Ibu. Nah, template-nya ini juga bisa dirubah ya Bapak Ibu, bisa seperti open the box ataupun spin the wheel. Ini muncul seperti ini nanti contohnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kartu kredit? Itu dia Bapak Ibu pertanyaannya yang muncul ya. Nah, lalu bisa seperti matching pairs juga bisa, false start juga bisa, disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangannya. Terima kasih banyak sama Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Iklima Mafaza atas pemaparannya. Ya, jadi sedikit saya simpulkan ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nih pada pembelajaran terdahulu kita masih membuat uh, PowerPoint lewat Microsoft Office untuk memaparkan bahan ajar atau modul ajar kita. Nah, untuk sekarang kita sudah bisa memaparkan itu lewat aplikasi yang namanya Canva yang tadi dijelaskan dan dipaparkan serta dicontohkan oleh Ibu Wulan. Nah, dari situ kita nggak usah lagi Bapak Ibu untuk desain atau yang cari di internet untuk backgroundnya karena di kantor sendiri sudah tersedia template-template yang bisa digunakan dan fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gabungkan dengan media sosial lain. Kemudian dari Canva itu kita ingin melakukan asesmen formatif untuk anak-anak atau ulangan harian. Tidak lagi Bapak Ibu dengan memprint kertas atau mendiktekan jawaban pertanyaan atau menampilkan pertanyaan di PowerPoint tidak. Jadi kita bisa dengan cara menggunakan aplikasi Wordwall. Dengan kepribadian anak-anak di era sekarang, Bapak Ibu, di mana jiwa mereka lebih tertantang untuk mendapatkan atau menjadi predikat winner di games. Nah, itulah yang kelompok kami ingin terapkan bahwa dengan aplikasi Wordwall ini, anak-anak bukan hanya terpacu untuk lebih semangat belajar, tapi juga terpacu karena mereka akan mendapatkan poin-poin yang besar gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami berharap dengan aplikasi Canva dan Wordwall ini dapat menjadi solusi bagi Bapak Ibu dalam menginovasikan pembelajarannya di kelas. Kemudian sesi selanjutnya, tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand, angkat tangan, dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, di kolom chat sudah juga di-share untuk link daftar hadir.
kemudian untuk instrumentasi penilaian atas workshop hari ini, serta nanti kami lampirkan juga untuk link sertifikat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Baik, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada pertanyaan, silahkan diperkenankan untuk raise hand atau menulis di kolom komentar. Assalamualaikum, izin Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Baik, saya ingin bertanya Ibu. Baik. Dengan Ibu Ah, siapa? Ya, izinkan perkenalkan diri dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Anggun Puspitasari. Saya guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan. Namun izin bertanya ya kepada narasumber tadi yang terkait dengan penjelasan word wall ya. Alhamdulillah beberapa kesempatan ke belakang saya sudah menerapkan itu. Namun pertanyaan saya begini, eh, itu kan kadang berbayar ya, Bu. Nah, bagaimana apakah ada solusi atau misalnya saran lain nggak ketika misalnya kita sudah beberapa kali menggunakan, itu kadang jadi tidak bisa harus berbayar gitu. Saya siasatinya begini kemarin itu, coba deh dengan pakai email yang lain gitu. Nah, jadi dengan email yang lain jadi bisa lagi gitu. Nah, adakah solusi lain nggak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi, memang Ibu beberapa kali juga tadi Bu Iklim Mafaza memaparkan bahwa memang virtual itu hanya 3 kali dan sudah berbayar. Mungkin untuk lebih selengkapnya, Ibu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Anggun Puspita. Baik, Bu Ibu Anggun Anggun Puspita. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Biasanya saya kalau menggunakan word wall ini, template yang sudah saya buat, saya hapus, Bu. Di delete. Jadi nanti kalau sudah dihapus itu, biasanya muncul lagi, Bu. Bisa menggunakan media pembelajaran itu. Seperti itu, Bu. Atau menggunakan akun email yang belum pernah dicoba sebelumnya. Seperti itu, Bu, sejauh ini yang pernah saya coba, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Iklim. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Jadi, apakah ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Boleh raise hand atau di kolom komentar. Baik, apakah ada lagi? Ya, ya Bapak Ibu, eh, baik kalau tidak ada lagi, mungkin saya akan tutup. Tidak berasa kita sudah berada di penghujung acara ya Bapak Ibu. Semoga dengan workshop ini, walaupun kita oh iya masih ada di grup di kolom chat masih ada ini. Ada yang bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu. Kita buka termin pertama dengan 3 pertanyaan. Dari Ibu Rahmi di kolom chat. Assalamualaikum, maaf izin bertanya lewat chat. Pertanyaan saya, manakah dari Canva dan Wordwall yang paling bagus? Dan apa kelebihan dari Canva dan Wordwall ini? Kemudian dari Ibu Yasika, bagaimana cara mengimplementasikan Wordwall pada siswa yang berkebutuhan khusus?
Mungkin bisa dijawab dari narasumber, manakah yang lebih bagus antara Canva dan Wordwall? Izin menjawab ya, Ibu Nadia. Di sini kan pertanyaannya, manakah dari Canva dan Wordwall yang paling bagus? Jadi sebenarnya semua aplikasi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu. Kalau untuk Canva itu lebih baik digunakan dalam pembuatan media ajar gitu. Nah, untuk Wordwall sebenarnya itu lebih mengutamakan dalam pembuatan latihan soal atau ketika kita melakukan yang namanya assessment seperti itu, Bapak Ibu. Tapi untuk banyaknya fitur atau banyaknya media yang dapat kita buat lebih banyak dengan menggunakan aplikasi Canva seperti itu. Bu Nadia, mungkin Baik, Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan? baik, terima kasih Ibu Bula. Jadi sebenarnya baik Canva Wordwall itu punya kelebihan dan kegunaannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kalau Canva lebih cocok atau lebih bisa digunakan dalam Bapak Ibu di kelas atau saat klasikalnya menyampaikan materi dengan cara tidak repot-repot lagi menggunakan PowerPoint, kemudian mencari-cari background, karena di Canva sendiri sudah ada template-templatenya. Kemudian untuk workflow sendiri itu digunakan atau cocoknya saat asesmen formatif yang dilakukan Bapak Ibu seperti ulangan, latihan soal. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi menyediakan kertas atau mendiktekan anak-anak soal atau mengoreksi karena dengan workflow itu sendiri skor setiap anak atau nilai setiap anak itu sudah bisa tampil. Jadi Bapak Ibu efisien tenaga dan efisien anggaran tentunya. Oke, kemudian pertanyaan dari Ibu Yastika, bagaimana cara mengimplementasikan workflow pada siswa yang berkebutuhan? Silakan mungkin narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yastika. Ya, saya Bagaimana? akan Pak menjawab pertanyaan dari Ibu Yastika ya Bu ya. Oke. Ya, Eh, silakan bagaimana Bapak cara Ibu. bagaimana cara mengimplementasikan Wordwall pada siswa yang berkebutuhan khusus? Nah, ini untuk anak yang berkebutuhan khusus tentunya berbeda ya dengan anak-anak yang lain. Ini perlu kita arahkan langsung kita bimbing. Kalau saya sih ya yang saya lakukan itu ya di ruangan kelas pada saat menghadapi anak seperti ini, langsung aja laptop kita ditampilkan pada saat anak ini, silahkan ini kamu baca, pilih, tinggal pijit tombol ini, gitu Bu. Karena kalau dikasih petunjuk, kemudian arahan yang lainnya agak sulit juga ya, berbeda dengan siswa yang lainnya. Itu barangkali Ibu Yastika yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan teman yang lain bisa bantu jawab juga. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Bu Kaja selaku narasumber? Oke, baik. Saya izin menambahkan ya, Bapak Ibu. Seperti yang tadi contoh yang sudah kita buat, yang saya buat ini, itu bisa dicoba dengan menggunakan template yang anagram. Jadi, anak yang berkebutuhan khusus itu bisa mengurut sebuah huruf, namun tetap membutuhkan bantuan dari orang tuanya ataupun gurunya. Seperti contoh, pertanyaan ini kan proses pertukaran dilakukan antara barang dengan barang disebut dengan barter. Nah, anak tersebut Bapak Ibu dampingi untuk mengurutkan hurufnya, mulai dari huruf B, A, R, T, E, R.
Seperti itu Bapak Ibu, contohnya. Jadi anak berkebutuhan khusus ini masih perlu dampingan dari guru maupun orang tuanya, karena wortel ini kan cukup apa ya Bapak Ibu, cukup memerlukan sebuah kreativitas ya. Namun anak berkebutuhan khusus ini agak, maaf Bapak Ibu, cukup berbeda dari anak yang lainnya. Dengan begitu kita perlu mendampingi anak berkebutuhan khusus tersebut Bapak Ibu. Begitu. Jadi kayak misalkan ini yang manakah yang termasuk jenis uang berdasarkan pembuatannya. Contohnya kan uang logam. Ini Bapak Ibu bisa urutkan U, A, N, G, L, O, G, A, M. Nah, karena pertanyaan ini cukup sulit untuk anak berkebutuhan khusus, maka dari itu kita harus menyesuaikan pertanyaan itu dengan anak tersebut ya Bapak Ibu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas tambahannya Ibu Farah. Mungkin di sini untuk siswa kita ya, Ibu yang mungkin ada kebutuhan khusus, apalagi setahu saya untuk sekolah negeri itu kan tidak boleh menolak siswa-siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusi. Nah, jadi mungkin wortel ini bisa digunakan, tapi dengan beberapa hal yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didik kita. Mungkin dengan bentuk wortelnya tadi kan ada banyak, ada berupa flashcard, ada berupa diagram, ada berupa kuis, gitu. Mungkin itu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa kita apabila kita kebutuhan khusus. Kemudian untuk dalam konteks praktiknya, seperti yang Pak bilang Ibu, mungkin bisa kita arahkan, kita pandu, bahkan kita berikan atau kita dengan kita dampingi apa saja yang ditulis, apa saja yang ditekan, kumpul mana saja seperti itu. Semoga dapat memberikan manfaat, kemudian memberi pekerjaan untuk Bapak Ibu yang mengalami kondisi yang sama dengan Ibu Rizka dalam kelas. Selanjutnya, ya, ingat waktu yang terbatas ya Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak SMA 2 Cikarang Pusat yang telah memberikan kesempatan kami untuk men-share ilmu yang mungkin sedikit bisa kami sharing ke Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak dosen pembimbing dan dosen aku yang mendampingi kami dari awal workshop ini. Kemudian terima kasih banyak kepada narasumber dan tim abdi masyarakat kelompok 8 S2 Fakultas Pascasarjana IPS yang aktif dan semangat untuk saya workshop ini. Semoga workshop ini memberi manfaat dapat dalam kehidupan ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Jika ada kekurangan selama saya memandu kegiatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Kemudian untuk link absensi, link pengisian instrumen, dan link sertifikat sudah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu bisa mengisinya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sukses, salam Nadia, kerja. Punten, Mbak Nadia bisa foto bersama dulu? Iya, iya, bisa Pak. Ya, foto bersama dulu. Ya, Bapak Ibu, mohon Mohon Bapak Bapak Ibu Ibu. biar ada kenang-kenangannya. Iya, Pak Dokumentasi. Agus bisa Ya. di screenshot.
Mungkin ada beberapa layar nih kayaknya. Ada 2 layar. Silakan. Iya. Baik, Bapak Ibu. Gimana? Sudah, Mbak Nadia? Sebentar, Pak. Baik, Bapak, terima kasih banyak sudah saya presentasikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih dari SMA Negeri 2 telah mengikuti acara ini sampai akhir ya. Salam buat semuanya dari kami, dari Unindra. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Amin. kami dari Unindra mohon pamit kalau sudah selesai. Teman-teman dari mahasiswa boleh silakan. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau hal-hal yang perlu secara teknik. Monggo silakan. Saya saya mohon pamit ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga Waalaikumsalam. pamit, Pak. Baik, Ya. Gitu. baik, baik. Terima kasih. Izin lihat ya. Ya.